Sejarah budaya asing negara Thailand. Sebuah revolusi tak berdarah pada tahun 1932 mengakibatkan dimulainya monarki konstitusional, sebelumnya dikenal dengan nama Siam. Negara ini mengganti nama internasionalnya menjadi Thailand pada tahun 1939 dan sebagai seterusnya. Setelah pernah sekali mengganti kembali ke nama lamanya pasca Perang Alam II, pada perang tersebut Kerajaan Thai bersekutu dengan Jepang. Tetapi masa Perang Alam II kesudahannya, Kerajaan Thai menjadi sekutu Amerika Serikat. Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-tahun setelah akhir-akhirnya perang, namun Kerajaan Thai mulai memperagakan usaha ke arah demokrasi sejak tahun 1980-an. Kalender Kerajaan Thai didasarkan pada tahun Buddha, yang semakin cepat 543 tahun dibandingkan kalender Barat. Tahun 2000 Masehi sama dengan tahun 2543 dalam kalender Kerajaan Thai. Politik, Parlemen Kerajaan Thai yang menggunakan sistem dua kamar dinamakan Majelis Nasional atau Rata Sapa, yang terdiri dari Dewan Mata-Mata Negara Asing atau Sapa Puten Ratsadon yang beranggotakan 480 orang dan Senat yang beranggotakan 150 orang. Bagian Dewan Mata-Mata Negara Asing menjalani masa bakti selama 4 tahun, sementara para senator menjalani masa bakti selama 6 tahun. Badan kehakiman tertinggi yaitu Mahkamah Mulia atau Sandika yang jaksanya dilantik oleh Raja. Kerajaan Thai juga yaitu bagian dalam ASEAN. Geografi, Kerajaan Thai yaitu tempat terletaknya beberapa wilayah geografis yang berlainan. Di sebelah utara keadaannya bergunung-gunung dan titik tertingginya hadir di Doi Intanon. Sebelah timur laut terdiri dari hamparan korat yang dibatasi di timur oleh Sungai Mekong. Wilayah tengah negara didominasi lembah Sungai Chao Phraya yang nyaris seluruhnya datar dan mengalir ke Teluk Thailand. Di sebelah selatan terdapat tanah genting Kra yang melebar ke semenanjung Melayu. Kerajaan Thai berbatasan dengan Laos dan Myanmar di sebelah utara, dengan Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dengan Myanmar dan Laut Timur di barat, dan dengan Laos dan Kamboja di timur. Demografi, populasi Kerajaan Thai didominasi etnis Thai dan etnis Lao yang berjumlah 3/4 dari seluruh penduduk. Selain itu juga terdapat komunitas mulia etnis Tionghoa yang secara sejarah memegang peranan yang mulia dalam bagian ekonomi. Etnis lainnya termasuk etnis Melayu di selatan, Mon, Khmer, dan beragam suku orang Bukit. Sekitar 95% penduduk Kerajaan Thai yaitu pemeluk agama Buddha, Arus Theravada. Namun hadir minoritas kecil pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Bahasa Thai yaitu bahasa nasional Kerajaan Thai yang ditulis menggunakan aksaranya sendiri. Tetapi hadir banyak juga bahasa kawasan lainnya. Bahasa Inggris juga diajarkan secara lapang di sekolah. Adat, Muay Thai sejenis seni bela diri kickboxing ala Kerajaan Thai, yaitu olahraga nasional di Kerajaan Thai dan yaitu seni bela diri setempat. Popularitasnya memuncak di seluruh alam pada tahun 1990-an. Hadir pula seni bela diri yang mirip dengan Muay Thai di negara-negara lain di Asia Tenggara. Ucapan penyambutan yang umum di Kerajaan Thai yaitu isyarat bernama Wai, yang sikap yang dibuatnya mirip dengan sikap yang dibuat sembahyang. Hal-hal yang tabu dilaksanakan di selangnya menyentuh kepala seseorang dan menunjuk dengan kaki, karena kepala dan kaki masing-masing yaitu bagian tubuh yang sangat atas dan bawah. Sejarah budaya negara Jepang. Jepang adalah negara yang terletak di bagian timur Asia dan merupakan salah satu negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan. Sebutan kata Jepang berasal dari Marco Polo dengan ucapan Jingpangu yang berasal dari sebutan dalam bahasa Tiongkok Jingpen, artinya asalnya matahari. Kata tersebut menunjukkan letak kepulauan Jepang yang terletak di dekat pantai timur Tiongkok. Itulah mengapa negara Jepang sering pula dijuluki negara matahari terbit. Tidak dapat diketahui dengan pasti dari mana asal muasal bangsa Jepang. Penduduk Jepang umumnya berambut hitam dan lurus, bermata hitam, berkulit kuning dengan tulang pipi yang menonjol dan muka yang rata. Para ahli mengira bahwa mereka datang dari dataran Siberia dan Mongolia melalui Cina dan Korea dalam beberapa gelombang. Terdapat suku bangsa Ainu yang tergolong setengah Kaukasia yang mungkin lebih awal dan menjadi penghuni kepulauan Jepang. Yang pertama, orang Ainu itu kemudian dikalahkan
oleh orang Jepang yang datang kemudian. Sekarang orang Ainu merupakan golongan minoritas yang hidup dalam reservasi atau cagar alam di bagian utara Hokkaido. Masih ada golongan minoritas lain, yaitu orang Korea dan Cina. Orang Korea banyak yang datang ke Jepang di masa Jepang menduduki negara tersebut, diangkut sebagai pekerja kasar, kemudian menetap menjadi kewarganegaraan. Dalam Jepang sendiri terdapat golongan yang disebut dengan golongan minoritas eta, yang oleh orang Jepang sekarang bisa disebut buraku min atau orang kampung. Walaupun mereka orang Jepang, tetapi dianggap lebih rendah karena mereka keturunan pelayan dan hamba sahaya yang sejak berabad-abad melakukan pekerjaan yang dianggap rendah dan kotor, seperti memotong binatang dan menyama kulit, yang oleh agama Buddha dianggap menjijikan. Ada fakta menarik di negara Jepang. Yang pertama, satu, tradisi makan yang unik. Orang Jepang sangat mematuhi aturan tata krama saat sedang makan. Yang kedua, budaya disiplin yang tinggi. Orang Jepang sangatlah menjunjung tinggi kedisiplinan. Yang ketiga, banyak vending machine otomatis. Jepang merupakan salah satu negara dengan tingkat peradaban teknologi yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya mesin penjualan otomatis yang tersedia di hampir semua sudut kota. Yang keempat, transportasi publik yang berkualitas. Terdapat kereta super cepat yang bisa dinaiki untuk mengelilingi Jepang. Karena tersebut dinamakan Shinkansen. Selain itu, transportasi publik di Jepang juga sangatlah tepat waktu. Yang kelima, menjunjung tinggi budaya bersih. Orang Jepang adalah orang yang menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Orang yang tidak pernah meninggalkan sampah berserakan. Yang terakhir, adanya layanan kencan. Warga Jepang sendiri adalah orang yang memiliki etos kerja yang tinggi, alias giat bekerja. Oleh karena itu, pemerintah Jepang berinisiatif untuk menyediakan layanan kencan sehingga penduduknya bisa segera menemukan pasangan agar mereka segera menikah. Budaya negara Jepang. Selain karena canggihnya teknologi dan kesedihan masyarakat, kebudayaan Jepang merupakan salah satu daya tarik terbesar. Kebudayaan Jepang pada mulanya dipengaruhi oleh kebudayaan Cina. Tetapi karena adanya kebijakan isolasionisme, yaitu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Jepang, di mana Jepang membatasi hubungan dan menutup diri dari pengaruh negara-negara lain. Karena ada kebijakan tersebut, terbentuklah kebudayaan Jepang yang sangat khas dan unik. Budaya di Jepang yang paling terkenal yaitu sado atau upacara minum teh. Sado memiliki tata cara yang harus diikuti oleh setiap orang yang hadir. Upacara sado juga memiliki instruktur untuk mengarahkan jalannya upacara tersebut. Terdapat juga Hanami merupakan salah satu festival yang diadakan untuk menyambut bunga-bunga sakura yang bermekaran. Festival ini biasanya diadakan hanya sekali setahun, yaitu saat bunga sakura bermekaran. Jepang memiliki banyak sekali festival setiap tahunnya. Nah, salah satu festivalnya adalah Matsuri. Kata Matsuri sendiri merupakan bahasa Jepang yang dapat diartikan seperti festival. Secara harfiah, Matsuri artinya persembahan. Itulah sebabnya Matsuri tidak seperti festival pada umumnya, melainkan festival yang difungsikan sebagai acara berdoa dan bersembayang.
Lalu mencuri biasanya dilakukan di kuli Buddha dan kuli Shinto pada musim panas, serta terdapat seni melipat kertas atau yang biasa dikenal dengan kata origami, yang juga menjadi salah satu budaya negara Jepang. Lambang bendera negara Jepang. Terdapat lingkaran berwarna merah terang di tengah bendera negara Jepang yang melambangkan matahari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Octavianingrum dengan NIM 241221089. Di sini saya akan mempresentasikan tentang negara Ethiopia. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah negara Ethiopia. Nama Ethiopia konon berasal dari Ethiopis, yaitu nama anak cucu Ham, pembentuk kota Aksum. Nama lama Abyssinia atau Habsya berasal dari kelompok suku Habsya, yaitu kaum yang mendiami kawasan Ethiopia sejak tahun 3000 SM. Ethiopia mempunyai salah satu sejarah terungkap sebagai negara merdeka di benua tersebut, merupakan negara tertua di dunia. Kawasan Ethiopia juga merupakan salah satu tempat peradaban yang terawal di dunia. Pemerintahan Ethiopia pertama dibentuk sekitar tahun 980 SM dan menerima agama Kristen pada abad ke-4 Masehi. Negara ini cukup unik jika dibandingkan dengan negara-negara Afrika lainnya karena tidak pernah dijajah selama masa perebutan Afrika dan terus merdeka hingga tahun 1936 saat pasukan Italia menguasai negara tersebut. Pasukan-pasukan Britania Raya dari Ethiopia mengalahkan tentara Italia pada tahun 1941 dan Ethiopia memperoleh kembali kedaulatannya setelah menandatangani perjanjian Britania-Ethiopia pada Desember tahun 1944. Ethiopia dulu pernah bernama Abyssinia. Ethiopia masih memakai kalender Julian hingga negara ini akan membuka serangkaian perayaan dalam menyambut milenium ketiga berdasarkan penanggalan kalender tersebut. Negara ini tanduk Afrika menggunakan kalender Julian yang ketinggalan sekitar 7 tahun dibandingkan dengan kalender Gregorian yang lebih umum digunakan di seluruh dunia. Berikut adalah fakta menarik negara Ethiopia. Yang pertama, Ethiopia adalah salah satu negara tertua di dunia. Yang kedua, ragam etnis di Ethiopia dibedakan lewat bahasa. Yang ketiga, kopi menjadi devisa utama bagi Ethiopia. Yang keempat, warisan budaya UNESCO berupa gereja dari batu yang dipahat. Selanjutnya adalah budaya negara Ethiopia. Budaya yang diakui paling umum ialah upacara minum kopi. Tidak seperti kebanyakan negara, kopi disajikan di hadapan arisan, di tingkat keluarga, teman, atau lingkungan. Ada 3 putaran minuman kopi. Yang pertama disebut awol, yang kedua tona, dan yang ketiga baroka. Tradisi legenda kopi berawal dari Kaldi, seorang pengembala kambing dari zona Kefah yang melihat kambingnya dilanda histeria setelah memakan semak belukar yang merangsang mereka untuk menari tak terkendali dengan merajalela. Setelah memegang buah beri, dia disarankan untuk dipamerkan kepada para pendeta di biara terdekat. Seorang biksu menyebut kemurahan hati Kaldi sebagai pekerja iblis dan melemparnya ke dalam api, namun menimbulkan bau harum. Legenda menceritakan bahwa Kaldi hidup pada tahun 850 Masehi, umumnya terkait dengan kepercayaan untuk memulai penanaman kopi di Ethiopia pada abad ke-9. Ini adalah lambang bendera negara Ethiopia. Cukup sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata ataupun salah ucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Abdillah akan menjelaskan tentang perbedaan budaya Indonesia dengan budaya Pakistan. Tinjauan budaya Pakistan termasuk tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai. Di sini ada intro. Pakistan adalah negara yang beragam budaya, yang kaya akar tradisi dan sejarahnya. Ini adalah perpaduan dari berbagai pengaruh yang termasuk budaya India, Persia, Asia Tengah, dan Arab. Pakistan adalah rumah bagi banyak kelompok etnis, masing-masing yang tradisi dan adat istiadat yang unik. Sepanjang sejarah, Pakistan telah dibentuk oleh lokasinya di persimpangan berbagai peradaban dan budaya. Ditinjau dari perbedaan makanan
atau tradisi makanan yang ada di Pakistan. Makanan adalah sebagian integral dari budaya Pakistan dengan berbagai macam hidangan yang bervariasi menurut wilayah. Beberapa hidangan yang populer termasuk biryani, kebab, kari, dan roti naan. Teh juga merupakan minuman pokok di Pakistan, sering disajikan dengan makanan ringan atau sebagai hidangan dari makanan. Masakan Pakistan telah dipengaruhi oleh gaya memasak India, Persia, dan Asia Tengah. Yang selanjutnya adalah pakaian atau adat istiadat dari Pakistan. Pria yang mengenakan shalwar kamis atau kurta, tunik panjang yang dipasangkan dengan celana longgar. Pakaian tradisional bervariasi menurut wilayah dan mencerminkan adat istiadat yang bergaya setempat. Pakaian Pakistan dikenal dengan warna-warna cerah dan bordir yang rumit. Wanita biasanya mengenakan shalwar kamis, tunik panjang yang dipasangkan dengan celana panjang longgar. Selanjutnya ada festival. Pakistan memiliki banyak festival sepanjang tahun, termasuk Idul Fitri dan Idul Adha. Festival lainnya termasuk Basan, Festival Layang-Layang, dan Hari Pakistan yang merayakan kemerdekaan negara itu. Festival seringkali ditandai dengan parade warna-warni, musik, dan tarian tradisional ataupun makanan khusus. Festival Pakistan mencerminkan warisan budaya dan tradisi negara yang beragama. Selanjutnya ada musik dan tari. Musik dan tari berasal dari Pakistan ini termasuk musik rakyat tradisional dan pop modern dan hip hop. Yang kedua ada musik klasik seperti Qawwali dan ghazal juga populer. Berbagai bentuk tarian yang dilakukan di berbagai daerah seperti harangga, katak, dan atan. Musik dan tarian adalah bagian integral dari pernikahan dan festival. Lagu kebangsaan Pakistan adalah lagu patriotik yang dinyanyikan pada acara-acara seperti Hari Kemerdekaan. Selanjutnya ada pakaian. Dupatta atau cador adalah syal panjang yang dikenakan dengan pakaian itu. Yang kedua ada di beberapa daerah pria mengenakan sorban atau topi yang disebut dengan karakul. Pakaian tradisional Pakistan bervariasi menurut wilayah dan jenis kelamin. Shalwar kamis adalah pakaian umum yang terdiri dari celana longgar dan turnik. Pakaian pengantin sangat disulam dan dihiasi dengan desain yang rumit. Dan selanjutnya ada agama dan festival. Dan yang slide terakhir ini, Islam adalah agama utama di Pakistan, dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat penduduk. Agama-agama lain termasuk Kristen, Hindu, dan Sikhisme. Idul Fitri dan Idul Adha adalah dua festival muslim utama yang dirayakan di Pakistan. Festival lainnya termasuk Basan, Festival Layang-Layang, dan Holi, Festival Warna Hindu. Hari libur nasional, Hari Pakistan merayakan adopsi konstitusi pertama di negara itu. Mungkin sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata ataupun salah kaprah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.